Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Juika dengan NPM 212151120 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal ujian tengah semester mata kuliah teori bilangan. Soal yang pertama, tulislah 67.895 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, mengenai bilangan Babilonia. Di sini terdapat 3 ketentuan. Ketentuan yang pertama, untuk menyederhanakan penulisan lambang bilangan, digunakan simbol pengurangan. Simbol tersebut dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, untuk bilangan yang lebih besar dari 60, digunakan bilangan dasar 60. Yang ketiga, untuk menghindari kekeliruan, dipakai tanda selang. Tanda selang tersebut yaitu tanda alis. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. 67.895 sama dengan 18 dikali 60 pangkat 2 ditambah 51 dikali 60 pangkat 1 ditambah 35 dikali 60 pangkat 0. Sehingga dapat kita uraikan yaitu 20 dikurangi 2 dikali 60 pangkat 2 ditambah 50 ditambah 1 dikali 60 pangkat 1 ditambah 30 ditambah 5 dikali 60 pangkat 0. Sehingga dapat kita jabarkan bilangan Babilonianya yaitu segitiga menghadap sebelah kiri menunjukkan angka bilangan puluhan. Segitiga menghadap ke bawah menunjukkan bilangan satuan. Dan untuk tanda selang merupakan bentuk pangkat. Jadi, dapat disimpulkan yaitu segitiga menghadap ke kiri ada 2 dan tanda pengurangan yaitu segitiga mengarah ke bawah dan segitiga mengarah ke kanan. Lalu, segitiga mengarah ke bawah 2 kali, tanda selang 2 kali. Segitiga mengarah ke kiri terdapat 5. Segitiga mengarah ke bawah terdapat 1, lalu tanda selang. Lalu segitiga mengarah ke kiri terdapat 3 dan segitiga mengarah ke bawah terdapat 5 buah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yang kedua yaitu bilangan maya. 67.895 dapat kita uraikan yaitu sama dengan 9 dalam kurung 18 dikali 20 pangkat 2 ditambah 8 dalam kurung 18 dikali 20 pangkat 1 ditambah 10 dikali 20 pangkat 1 ditambah 15 dikali 20 pangkat 0. Sehingga dapat kita tuliskan ke dalam bilangan mayanya. Garis 1 di atasnya ada titik 4 itu melambangkan 9. Garis 1 di atasnya ada titik 3 melambangkan nilai 8. Garis 2 melambangkan nilai 10 dan garis 3 melambangkan nilai 15. Selanjutnya soal yang kedua. Tulislah bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Pembahasan yang pertama yaitu dalam bentuk polar. Dapat dilihat dari diagram Kartesius yaitu X sama dengan akar 6, Y sama dengan negatif akar 2. Sehingga kita mencari nilai R-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus R sama dengan akar dari akar 6 kuadrat ditambah negatif akar 2 kuadrat.
Sehingga hasilnya R sama dengan akar 6 ditambah akar 2. Akar 6 ditambah 2 hasilnya yaitu akar 8, sehingga nilai R-nya yaitu 2 akar 2. Maka argumen alfa dihitung dengan sinus menjadi sin alfa sama dengan negatif 2 per R sama dengan negatif 2. Di sini nilai R-nya 2 akar 2, sehingga negatif akar 2 dibagi 2 akar 2. Hasilnya yaitu negatif 1 per 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Y sebagai pembilang bernilai negatif dan R sebagai penyebut bernilai positif. Artinya, nilai alfa berada di kuadran keempat. Maka, alfa sama dengan negatif 30 derajat atau 330 derajat, atau dalam bentuk radiannya yaitu 11 pi per 6. Jadi, akar 6 ditambah I akar 2 sama dengan R dalam kurung cos alfa ditambah sin alfa. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu nilai R di sini 2 akar 2. Sehingga 2 akar 2 dalam kurung cos 330 derajat ditambah I sin 330 derajat atau sama dengan 2 akar 2 dalam kurung cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Selanjutnya dalam bentuk Euler, yaitu E pangkat I Ki sama dengan cos theta dikurangi I sin theta. Jika akar 6 dikurangi I akar 2, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikurangi Y I sama dengan E pangkat X dikali E pangkat negatif Y I. Maka diperoleh E pangkat Z sama dengan E pangkat akar 6 dikurangi I akar 2. Sehingga sama dengan E pangkat akar 6 dikali E pangkat negatif akar 2I. Sama dengan E pangkat X dalam kurung cos theta dikurangi I sin theta. Sehingga hasilnya sama dengan E pangkat X dalam kurung cos 11 pi per 6 dikurangi I sin 11 pi per 6. Soal yang ketiga, misalkan operasi simbol pertambahan dilingkarkan dan perkalian dilingkarkan dalam sistem bilangan real dapat didefinisikan sebagai berikut. A ditambah dilingkarkan B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5. Sedangkan yang perkalian A dikali dilingkarkan B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Pembahasan yang pertama mengenai penjumlahan. A ditambah dilingkarkan B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5. Menjadi A ditambah 2B dikurangi 5 sama dengan A. Sehingga nilainya 2B dikurangi 5 sama dengan A dikurangi A. Karena A-nya dari ruas kiri pindah ke ruas kanan yang bermula positif menjadi negatif. Jadi hasilnya 2B dikurangi 5 sama dengan A dikurangi A sama dengan 0. Negatif 5 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 5, sehingga 2B sama dengan 5. Sehingga B sama dengan 5 per 2. A ditambah dilingkarkan B sama dengan B. Menjadi A ditambah 2B dikurangi 5 sama dengan B. Kita ubah B menjadi bentuk I. Sehingga A ditambah 2I dikurangi 5 sama dengan B-nya di sini nilainya 5 per 2. Selanjutnya A ditambah 2I negatif 5 pindah ruas ke kanan sehingga hasilnya sama dengan 5 per 2 ditambah 5. Lalu 2I sama dengan A pindah ruas ke kanan menjadi negatif A.
Jadi 2I sama dengan 15 per 2 dikurangi A. 2I sama dengan 15 dikurangi 2A per 2. Menjadi I sama dengan 15 dikurangi 2A per 2 dikali 1 per 2. Sehingga hasilnya I sama dengan 15 dikurangi 2A per 4. Selanjutnya dalam bentuk perkalian. A dikali dilingkarkan B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Menjadi 2A ditambah B dikurangi AB sama dengan A. B dikurangi AB sama dengan A. 2A-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2A. Lalu kita distributifkan menjadi B dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan negatif A. Lalu menghasilkan B sama dengan negatif A per 1 dikurangi A sama dengan negatif A per negatif dalam kurung A dikurangi 1. Sehingga B sama dengan A dibagi A dikurangi 1. Selanjutnya A dikali dilingkarkan B sama dengan B. 2A ditambah B dikurangi AB sama dengan B. 2A ditambah B dikurangi AB sama dengan B-nya kita ubah karena di sini nilai B-nya A per A dikurangi 1. Sehingga B dikurangi AB sama dengan A per A dikurangi 1 karena 2A-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2A. Lalu kita distribusikan. B dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per A dikurangi 1. Sehingga B sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per A dikurangi 1 dikali 1 per 1 kurangi A. Jadi hasilnya B sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A dibagi negatif A ditambah 2A dikurangi 1. Hasilnya B sama dengan negatif dalam kurung 2A kuadrat dikurangi 3A dibagi negatif dalam kurung A dikurangi 2A ditambah 1 sama dengan 2A kuadrat dikurangi 3A dibagi A kuadrat dikurangi 2A ditambah 1 sama dengan 2A kuadrat dikurangi 3A dibagi A kuadrat dikurangi 2A ditambah 1. Sehingga hasilnya B sama dengan A dalam kurung 2A dikurangi 3 dibagi dalam kurung A dikurangi 1 kuadrat. Soal yang keempat, tentukan nilai di bawah ini. Yang A, D, B, E, T basis 15 dibagi PT basis 15. Yang B, T, P, D, B9 basis 14 dibagi B35 basis 14. Yang C, 0,78 basis 10 ke dalam bentuk basis 12. Sehingga langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yang A, yaitu DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Langsung saja kita ambil 2 digit pertama, yaitu DB dibagi PT basis 15, hasilnya 1. 1 dikali PT basis 15, yaitu PT, sehingga DB dikurangi PT sama dengan 1T. 1T dibagi PT basis 15 yaitu tidak bisa, sehingga E-nya turun menjadi 1TE dibagi PT basis 15 yang hasilnya yaitu 2. 2 dikali PT basis 15 sama dengan 168 menjadi
1TE dikurangi 168 yang menghasilkan 73. 73 tidak bisa dibagi dengan PT basis 15 sehingga T-nya turun menjadi 73T dibagi PT basis 15 hasilnya yaitu P. P dikali PT basis 15 yaitu 7TP. Jadi 73T dikurangi 7TP sama dengan 3. Karena 3 tidak bisa dibagi dengan PT basis 15, sehingga kita tarik 0 menjadi 3 0 dibagi PT 15 masih belum bisa. Sehingga kita tarik 0 lagi menjadi 3 0 0 dibagi PT basis 15 yaitu 0,04. 04 dikali PT basis 15 hasilnya yaitu 2T7. 300 dikurangi 2T7 sama dengan 18. Selanjutnya soal yang B yaitu TPDB9 basis 14 dibagi dengan B35 basis 14. Langsung saja kita mengambil 3 digit yang pertama yaitu TPD dibagi dengan B35 basis 14 yaitu 1 dikali B35 basis 14 menghasilkan B35 sehingga TPD dikurangi B35 sama dengan 277. 277 tidak bisa dibagi dengan B35 basis 14 sehingga B-nya turun menjadi 277B dibagi dengan B35 basis 14 yaitu 3. 3 dikali B35 basis 14 yaitu 25P1. Jadi 277B dikurangi 25P1 sama dengan 1BP. 1BP tidak bisa dibagi dengan B35 basis 14 sehingga 9-nya turun menjadi 1BP9 dibagi dengan B35 basis 14 yaitu 2. 2 dikali B35 basis 14 yaitu 186P menjadi 1B P9 dikurangi 186P yaitu 33T. Karena 33T tidak bisa dibagi dengan B35 basis 14, kita tarik 0. Sehingga 33T 0 dibagi B35 basis 14 yaitu 4. 4 dikali B35 basis 14 yaitu hasilnya 32T6. 33T0 dikurangi 32T6 sama dengan T8. T8 tidak bisa dibagi dengan B35 basis 14. Jadi kita tarik 0 sehingga T8 0 dibagi B35 basis 14 yaitu 1. 1 dikali B35 basis 14 yaitu 835 menjadi T80 dikurangi 835 sama dengan 249. Selanjutnya yang C. 0,78 dalam basis 10 kita ubah menjadi dalam bentuk basis 12 sehingga 0,78 sama dengan 0,78 dikali 12 dibagi 12 sama dengan 9,36 dibagi 12 sama dengan 9/12 ditambah 0,36 dikali 12/12 pangkat 2 sama dengan 9/12 ditambah 0,36 dikali 12 yaitu 4,32
per 12 pangkat 2 sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 0,32 per 12 pangkat 3 sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 0,32 dikali 12 per 12 pangkat 3 sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 0,32 dikali 12 hasilnya 3,84 per 12 pangkat 3 sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3 per 12 pangkat 3 ditambah 0,84 per 12 pangkat 4 sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3 per 12 pangkat 3 ditambah 0,84 dikali 12 per 12 pangkat 4 sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3 per 12 pangkat 3 ditambah 0,84 dikali 12 hasilnya 10,08 per 12 pangkat 4 sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3 per 12 pangkat 3 ditambah 10 per 12 pangkat 4 ditambah 0,08 per 12 pangkat 5 ditambah dan seterusnya sehingga dapat disimpulkan 0,78 sama dengan 0,94310 basis 12. Soal yang kelima, gunakan teorema binom untuk menjabarkan dalam kurung 3x dikurangi y pangkat 10. Lalu tentukan suku ke-10 dari dalam kurung 3x dikurangi 2y pangkat 15. Langsung saja kita jabarkan sama dengan 10 0, 3x pangkat 10 dikurangi 10 1, 3x pangkat 9, y ditambah 10 2, 3x pangkat 8, y pangkat 2 dikurangi 10 3, 3x pangkat 7, y pangkat 3 ditambah 10 4, 3x pangkat 6, y pangkat 4 dikurangi 10 5, 3x pangkat 5, y pangkat 5 ditambah 10 6, 3x pangkat 4, y pangkat 6 dikurangi 10 7, 3x pangkat 3, y pangkat 7 ditambah 10 8, 3x pangkat 2, y pangkat 8 dikurangi 10 9, 3x y pangkat 9 ditambah 10 10, y pangkat 10 sama dengan 3x pangkat 10 dikurangi 10 dalam kurung 3x pangkat 9, y ditambah 45 dalam kurung 3x pangkat 8, y pangkat 2 dikurangi 120 dalam kurung 3x pangkat 7, y pangkat 3 ditambah 210 dalam kurung 3x pangkat 6, y pangkat 4 dikurangi 252 dalam kurung 3x pangkat 5, y pangkat 5 ditambah 210 dalam kurung 3x pangkat 4, y pangkat 6 dikurangi 120 dalam kurung 3x pangkat 3, y pangkat 7 ditambah 45 dalam kurung 3x pangkat 2, y pangkat 8 dikurangi 10 dalam kurung 3x, y pangkat 9 ditambah y pangkat 10 sehingga hasilnya yaitu sama dengan 59.049x pangkat 10 dikurangi 196.830 x pangkat 9, y ditambah 295.245
X pangkat 8 Y pangkat 2 dikurangi 26.440 X pangkat 7 Y pangkat 3 ditambah 153.090 X pangkat 6 Y pangkat 4 dikurangi 61.236 X pangkat 5 Y pangkat 5 ditambah 17.010 X pangkat 4 Y pangkat 6 dikurangi 3.240 X pangkat 3 Y pangkat 7 ditambah 405 X pangkat 2 Y pangkat 8 dikurangi 30 X Y pangkat 9 ditambah Y pangkat 10. Lalu yang kedua, menentukan suku ke-10 dari dalam kurung 3X dikurangi 2Y pangkat 15. Sehingga 15 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Lalu kita kalikan dengan dalam kurung negatif dalam kurung 3X pangkat 6 dalam kurung 2Y pangkat 9 sehingga sama dengan 9 faktorial bisa kita bagi sehingga hasilnya 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dibagi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sehingga menghasilkan 3.603.600 dibagi 720 dikali negatif dalam kurung 729 X pangkat 6 dalam kurung 512 Y pangkat 9 sama dengan 5.005X dalam kurung negatif 373.248 X pangkat 6 Y pangkat 9 sehingga hasilnya sama dengan 1.088.106.240 X pangkat 6 Y pangkat 9. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.